Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Fauzia dengan NIM 442110029. Hari ini saya akan mempresentasikan OTS Corporate and Human Relation Analisis Gaya Komunikasi Bahudin Yusuf Habibie. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Seorang komunikator politik harus memiliki skill komunikasi yang lebih baik atau di atas rata-rata, guna mencari simpati dari orang lain. Setiap komunikator memiliki gaya bahasa, pesan politik, strategi kampanye politik, serta penggunaan media sosial dalam berpolitik, kredibilitas atau kekuatan. Keahlian seseorang sangat mempengaruhi seberapa ia dapat dipercaya kepada publik sebagai komunikator politik. Komunikasi. Istilah komunikasi politik atau political communication terdiri dari dua kata, komunikasi dan politik. Komunikasi artinya proses penyampaian pesan, sedangkan politik adalah hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan, pengaruh, atau kewenangan. Hakikat politik adalah kekuasaan atau power. Habibie dikenal karena keterampilan komunikasinya yang efektif dan kemampuannya untuk terhubung dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Dia adalah seorang orator yang terampil dan mampu menggunakan kata-katanya untuk menginspirasi dan membujuk orang lain. Sebagai politisi, Habibie sering menggunakan gaya komunikasi formal dan diplomatik, terutama dalam perannya sebagai Presiden Indonesia. Dia mampu mengomunikasikan ide-ide kompleks dengan cara yang jelas dan ringkas, yang membantu membangun kepercayaan dan kredibilitas dengannya. Gaya komunikasi. Yang pertama, komunikasi individu yang menggunakan gaya komunikasi pasif sering bertindak acuh tak acuh serta mengalah kepada orang lain. Yang kedua, komunikasi agresif. Gaya komunikasi agresif sering terlihat ketika seseorang berkomunikasi dengan cara yang agresif. Yang ketiga, komunikasi pasif agresif. Sering tampak pasif di permukaan, namun secara internal merasa tidak berdaya atau terjebak, sehingga membangun kebencian yang mengarah pada tindakan yang secara halus dan tidak langsung. Yang keempat, komunikasi asertif dianggap sebagai bentuk komunikasi yang paling efektif. Menurut Ulanto 2011, gaya komunikasi merupakan sepakat perilaku antar pribadi yang terspesialisasi digunakan dalam suatu situasi tertentu. Masing-masing gaya komunikasi terdiri dari sekumpulan perilaku berkomunikasi yang dipakai untuk mendapatkan respon atau tanggapan tertentu dalam situasi yang tertentu pula. Kesesuaian dari suatu gaya komunikasi yang digunakan bergantung pada maksud dari sender dan harapan dari receiver. Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan jurnal ini adalah metode historis. Salah satu tahap metode ini adalah heuristik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, heuristik adalah seni atau ilmu yang berhubungan dengan penemuan. Heuristik merupakan tahapan di mana para peneliti atau sejarawan mulai mencari dan menemukan sumber-sumber atau data sejarah yang diperlukan dalam penelitian. Dalam konteks ilmu sejarah, istilah ini berarti proses menemukan. Kegiatan ini juga pengumpulan data yang relevan melalui studi kepustakaan, yaitu usaha mendapatkan data tertulis dari buku-buku literatur, majalah, surat kabar, dan sumber tertulis lainnya. Gaya kepemimpinan Habibie tidak melalui soal politik. Pada masa kepemimpinannya, Habibie mengumumkan kebebasan pers, kebebasan mengumumkan pendapat. Habibie juga mampu mengatasi krisis ekonomi yang melanda di Indonesia. Maka, dalam pelaksanaannya sebagai pemimpin bangsa, Habibie mampu termasuk dalam pemimpin visioner. Kecerdasan dan sisi cendekiawan yang dimiliki oleh beliau membuat masyarakat Indonesia sangat kagum kepada beliau. Beliau mempunyai gagasan inovatif yang sangat berguna untuk kemajuan Indonesia. Konteks budaya tinggi atau high context culture yang umumnya dianut masyarakat dunia timur. Yang kedua, budaya rendah. Konteks budaya rendah atau low context culture yang umumnya dianut masyarakat dunia barat. Dua konteks budaya inilah yang mempengaruhi gaya komunikasi seseorang. Budaya konteks tinggi akan menghasilkan gaya komunikasi konteks tinggi pula.
Dan budaya konteks rendah akan mengatakan gaya komunikasi konteks rendah. Gaya komunikasi lebih menunjukkan apakah seorang pemimpin memiliki kecenderungan lebih dekat dengan rakyat atau tidak. Karena dalam politik, bahasa juga menjadi cerminan ideologi. Dengan demikian, para elit politik pun sering membuat bahasa sendiri untuk mengartikan sebuah realitas yang ada. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.